dan diberikan kelancaran, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Pak. Oke, silakan. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih. Sekarang Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Hari ini masuk semua atau ada yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua, alhamdulillah. Oke, sekarang tempat duduknya yang rapi ya. Kemudian ya rapi semua. Sekarang alat tulis kalian, baik buku, ballpoint, pensil disiapkan. Ya. Oke, mana semangatnya? Oke, kelas 6. Oke. Pada pagi hari ini kita memasuki pelajaran yang ketiga. Adapun indikator dan tujuan pelajaran yang akan dicapai adalah setelah mengikuti proses pembelajaran dengan problem basic learning, diharapkan anak-anak nanti mampu menyimpulkan makna al-ghufar dan al-afu dengan benar. Kemudian yang kedua, mampu membandingkan makna al-ghufar dan al-afu dengan benar. Kemudian yang ketiga, siswa mampu mengaitkan contoh permasalahan sosial atau kehidupan nanti dikaitkan dengan Asmaul Husna, Al-Ghufar dan Al-Afu. Oke, adik-adik masih ingat dengan materi kemarin? Tentang apa? Tentang rendah hati. Oke, masih ingat apa itu rendah hati? Masih. Nah, sekarang kita mempelajari Asmaul Husna, Al-Ghufar dan Al-Afu. Oke, sekarang dilihat. Nah, sebelum kalian belajar materi, kira-kira gambar tentang apa? Mungkin pinter anak sedang berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kita pelajari pertama adalah Al-Ghufar dan Al-Afu. Apa itu Al-Ghufar? Nah, coba dibaca Al-Ghufar apa? Al-Ghufar berasal dari kata ghafara yang berarti menutupi dalam hal ini berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Sekarang mengenal sifat Allah Al-Afu. Nah, apa artinya? Dibaca. Sekarang ada pertanyaan? Tidak ada. Berarti sekarang kita akan berdiskusi lagi tentang permasalahan sosial, ya, yang nanti permasalahan itu kita cari solusinya dengan mengaitkannya dengan Asmaul Husna, Al-Ghufar dan Al-Afu. Nah, kelas ini saya bentuk menjadi 4 kelompok, siap? Siap. Oke, sekarang kita bentuk menjadi 4 kelompok. Oke, sekarang kita berdiskusi. Kelompok 1
mendiskusikan tentang, lihat ya di layar, bahwa nomor 1 tentang anak yang sedang berebut mainan. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang gambar tersebut? Kemudian apa yang harus diperbuat jika seseorang melakukannya? Dikaitkan antara permasalahan tersebut dengan Asmaul Husna, Al-Ghafar, dan Al-Afu. Kelompok 1. Kemudian kelompok 2 itu berkaitan dengan anak menyontek ketika ujian. Nah, anak menyontek ketika ujian. Ini kelompok 2. Sekarang ya, silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Jadi dimulai. Ya, dibakar, ditulis hasilnya. Ya. Oke, karena waktunya diskusi sudah cukup, waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian secara berkelompok. Untuk majunya 2 orang, ya. Jadi yang satu mendampingi. Nanti ketika ada pertanyaan dia bisa menjawab. Yang satu mendampingi. Siap? Oke, kelompok 1 yang maju didampingi temannya 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Gambar 1 tentang anak yang membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan merupakan perilaku kotor seseorang yang membuang sampah sembarangan, biarpun ramah dan bagus dan lakukan orang yang menang. Allah Subhanahu rahasianya saja hingga ketiga kalinya Allah memberitakan rahasianya dihadirkan orang atau masyarakat sehingga anak tersebut dimarahi orang banyak karena menyebabkan pencemaran lingkungan. Ketika kita melihat anak yang membuang sampah sembarangan, kita harus mengingatkan mereka agar tidak membuang sampah sembarangan. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan. Sekarang kelompok 2 maju didampingi 1 teman, ya. Yang 1 nanti membacakan pendapat, yang 1 solusi. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Gambar 2 tentang anak yang menyontek saat ujian. Sangat sering kali dialami dan merupakan sikap tentang yang menginginkan hasil paling bagus tanpa harus bersusah payah. Biasanya nyontek dilakukan oleh para siswa yang sedang mengerjakan soal ulangan atau ujian dan ulang yang bersangkutan tidak mempersiapkan penguasaan dalam materi pelajaran yang memadai dengan berbagai alasan. Mereka menghadap pekerjaan temannya yang dianggap lebih pintar atau mengerjakan soal benar jawaban lagi lihat materi cacat dan juga tidak silakan. Catatan ini bisa berupa apa saja buku atau catatan lainnya. Untuk mencari kesejahteraan masyarakat kala benar belajar dan kreatif dan memberikan rasa percaya diri. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kelompok 3. Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman,
tentang anak yang berebutan mainan. Dalam bermain kita harus berbunyi jangan sampai keras dan diskusi bermain kita sambil ketika terjadi pertengkaran kita harus meminta maaf dan saling memaafkan. Bagaimana teman-teman akan menanggapi pertanyaan? Mas, ada pertanyaan? Ada Pak. Yang benar-benar mencerminkan sikap al-abu. Bagaimana sikap orang yang benar-benar mencerminkan sikap al-afu? Mudah dijawab. Oke, cukup ya, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan untuk semuanya. Oke, demikian diskusi pada pelajaran hari ini. Sekarang sebelum kita simpulkan, ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan enggak? Satu. Oh iya, nomor dua, apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi segala keburukan, dosa dan kesedihan kita. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi segala keburukan atau dosa dan kesedihan kita? Coba kelompok satu dijawab soal dari Mbak Pulang. Bareng 1, 2, 3 bagaimana? Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi keburukan kita adalah semangat dari kita untuk memperbaiki diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi dosa-dosa adalah semangat dari kita untuk bertobat, memohon ampunannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi kesedihan kita adalah kesempatan dari kita untuk tidak terputus asa. Oke, sekarang kita simpulkan bersama bahwa Allah menutupi keburukan kita adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri, untuk bertobat dan tidak berputus asa terhadap pertolongannya. Kemudian Al-Ghafar dan Al-Afu itu sama-sama maha pengampun, tetapi Al-Afu itu lebih tinggi karena memaafkan. Oke, demikian pelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya kita evaluasi ulangan, siap? Oke, nanti tidak boleh menyontek, soalnya stabilitas. Oke. Oke, dikerjakan, jangan sampai menyontek. Ayo. Oke, anak-anakku semua, demikian pelajaran pada pagi hari ini. Besok minggu depan kita akan mempelajari materi selanjutnya, yakni tentang hikmah, Asmaul Husna, Al-Ghafar dan Al-Afu. Oke, sebelum pulang bukunya dikemas-kemas. Oke. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Adapun doa dipimpin oleh